Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, adik-adikku sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik adik-adikku sekalian, we are going to continue our material. Kita akan melanjutkan materi kita, materi bahasa Inggris. So please pay attention. So I have already write it down the material on whiteboard. Saya sudah tulis materinya di papan tulis. So please pay attention when I explain the material to you. Firstly, I will teach you about the vocabularies. Pertama, Ustadz bakalan menjelaskan kosakata yang Ustadz tulis. That's very basic. Ini kosakata yang sering kita gunakan. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Here is it. Ini kosakatanya, and then I will I will reading the vocabularies in 3 times, and I will repeat it in 3 times. Ya, saya akan baca sebanyak 3 kali. Ya, saya akan baca sebanyak 3 kali. Adik-adikku sekalian, tolong diperhatikan cara pembacaannya. Please pay attention. Please pay attention, and please listen and repeat after me. Ya, dengarkan baik-baik, kemudian adik-adikku sekalian ulangi setelah Ustadz. Ya, in order to make your pronunciation is good, supaya pengucapannya kalian juga bisa menyamai atau hampir menyamai the native speaker. Ya, baik, kita mulai ya. Start, mulai. Study, belajar. English, bahasa Inggris. Learn, belajar. Do, melakukan. Memorize, menghafal. Vocabulary, kosakata. Promise, janji. Jadi untuk pengucapan janji ini ada 2 caranya. Bisa kalian bilang promise, boleh bilang promise. Just choose which one is better for you. Tinggal dipilih. Ya. Have, mempunyai. Speak, berbicara. Hear, mendengarkan. Listen, mendengarkan. Language, bahasa. Morning, pagi. Night, malam. Evening, malam. Fast, cepat. Spell, mengeja. Baik adik-adikku sekalian, please pay attention. So on these vocabularies, there are vocabularies that same meaning. Di kosakata yang Ustaz tulis ada beberapa kosakata yang sama artinya, ya, tapi beda penggunanya. Contohnya misalnya study dengan learn. Study, belajar. Learn, belajar. Terus apa bedanya, Ustaz? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Bedanya penggunaannya adik-adikku sekalian, ya. Bedanya penggunaannya. Study artinya belajar, learn juga artinya belajar. Tetapi cara menggunakannya itu beda. Kalau dia study, dia cukup belajar, cukup tahu saja, ya, cukup tahu saja. Tetapi kalau dia bilang learn, dia belajar betul-betul tahu sampai di akar-akarnya. Contohnya misalnya, I study riding bicycle. Saya belajar naik sepeda. Berarti saya cukup tahu. Yang penting sudah saya tahu naik sepeda, sudah saya tahu bawa sepeda, sudah selesai sudah. Yang penting sudah bisa
bawa sepeda, sudah bisa pakai sepeda istilahnya toh. I study riding bicycle. Tapi kalau saya bilang I learn riding bicycle, berarti dia betul-betul pelajari itu. Dia pelajari naik sepeda, kemudian dia pelajari sepedanya. Dia pelajari sepedanya, oh sepeda begini itu, oh modelnya kayak gini, itu namanya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia learn, dia lebih mendetail ya, dia lebih detail sekali dia pelajarinya ya. Beda dengan study cukup tahu saja. That's the differentiation between study and learn. Kemudian yang selanjutnya ada hear dengan listen. Nah ini ada hear dengan listen. Hear itu artinya mendengarkan, listen juga artinya mendengarkan. Tapi beda penggunaan ya. Kalau dia hear, dia mendengarkan cukup sekilas saja. Contohnya misalnya ada orang yang cerita-cerita, ya, ada orang yang cerita-cerita. Kita tiba-tiba lewat, kita secara tidak sengaja kita dengar orang yang cerita tadi. Nah itu namanya hear. I hear them saying us. Saya dengar mereka membicarakan kita. Nah itu dengarnya secara tidak sengaja, dia pakai hear. Itu intinya ya. Kalau dia dengarnya tidak sengaja atau apa istilahnya ya, pas-pas dia datang kemudian ada orang cerita-cerita, dia dengarnya secara sekilas saja. So that's use hear. I hear them. Saya dengar mereka. Dengarnya secara sekilas, begitu. But if you focus on to hear something, kalau kalian fokus dengarkan sesuatu, you can say listen ya. Kalau misalnya contohnya saya dengerin lagu misalnya ya, dengerin orang ngaji misalnya, betul-betul dia dengar, fokus on that, fokus kita dengarkan. Itu namanya listen. I listen. Ya. Jadi kalau hear itu dia dengarnya secara sekilas, sedangkan listen itu betul-betul dia dengarkan, fokus untuk mendengarkan. So that's the differentiation between hear and listen. Kemudian yang selanjutnya bedanya night dengan evening. Night itu artinya selamat malam ya. Good night dengan good evening. Sama-sama artinya selamat malam, tapi beda penggunaan. Kalau dia evening ya, malam, evening itu digunakan kalau misalnya kita memulai percakapan ya, atau memulai sesuatu pada di malam hari. You can say evening ya. Misalnya kita baru ketemu di malam hari, you can say evening everyone, selamat malam atau good evening. Nah, kita bisa pakai evening kalau baru ketemu, baru memulai percakapan. But if you want to end the conversation, kalau kalian mau mengakhiri percakapannya, never say evening. Ya, kalau sudah mau mengakhiri percakapannya jangan lagi bilang evening, sudah salah itu. Harusnya bilang night, good night. Ya, good night itu digunakan kalau salam perpisahan, sudah mau berpisah kita, tidak ada lagi percakapan selanjutnya. Good night, sudah, saya tidak ngomong lagi berarti. Setelah selesai itu tidak ada lagi balasan selanjutnya. Good night itu sudah selesai. Itu ya. Kalau good night itu untuk mengakhiri percakapan, sedangkan good evening itu memulai percakapan. Biasanya kalau mau mengatakan good night itu biasanya kalau orang sudah mau tidur ya. If you want to have a rest, you can say good night. Okay, good night everyone. Selamat malam. Berarti sudah pisah, mau tidur sudah. Something like that. So that's the differentiation between night and evening. Kemudian adik-adikku sekalian, tugasnya kalian yang pertama, coba adik-adikku sekalian hafal kosakata ini, ya, kosakata ini. Gampang kok, dihafal semua ya, dihafal semua. And then you send it to me, kalian kirim ke saya by audio record atau voice note, ya. Kalian kirim ke saya lewat audio record, pesan audio, rekaman audio atau voice note ya, voice note saja, rekaman suara ya, nggak usah video. It's very high, itu agak besar ya, agak besar ukurannya. Jadi lewat audio saja, dikirim lewat audio, dihafal baik-baik, kemudian dikirim lewat audio. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya, coba kalian perhatikan, coba tulis.
Ini untuk kalian praktek-praktek di rumah ya. Ini cara untuk praktek-praktek di rumah supaya kalian bisa memperdalam bahasa Inggrisnya ya. Because English is need practice. Bahasa Inggris itu butuh praktek. The more you practice, the more fluently you will be. Semakin banyak kalian praktek, semakin lancar kalian ya. Jadi bahasa Inggris itu tidak cukup kalau kita cuma belajar saja. Butuh sekali praktek adik-adikku sekalian. Biar kalian belajar sampai 10 tahun di sekolah, tapi kalau kalian jarang praktek di rumah, jarang mengulang-ulang pelajaran, insya Allah kalian tidak bakalan bisa. Tapi kalau kalian selalu praktek di rumah, biar kalian 3 bulan belajar bahasa Inggris, tetapi tiap hari kalian praktek bahasa Inggris di rumahnya, insya Allah you can get it ya. Insya Allah kalian pasti bisa. Jadi bahasa Inggris itu butuh practice. Ini contoh praktek yang bisa kalian gunakan di rumah nantinya ya. Baik, yang pertama, remember our listening, our material yesterday, last week. Kalian masih ingat materi kita minggu lalu itu tentang abjad English alphabet. Kalian bisa practice di rumah ya. What letter is after? What letter is after? After itu artinya setelah. What letter is after? Misalnya, what letter is after? Huruf apa setelah A? What letter is after A? Huruf apa setelah A? Kalian bisa praktik sama orang tuanya atau saudaranya. What letter is after A? Ini menguji apakah betul-betul kalian sudah hafal English alphabet or not. What letter is after A? Huruf apa setelah A? The letter is, hurufnya, the letter is B. Nah, hurufnya B. Misalnya, baru gantian lagi. Mengulang-ulang terus. What letter is after C? The letter is D. Kayak gitu, misalnya ya. Kemudian the next, ini di praktek-praktek di rumah ya, ini untuk praktek-praktek di rumah. Kemudian the next is what letter is before? Before itu artinya sebelum. Before itu artinya sebelum. What letter is before apa? Misalnya what letter is before Z? Misalnya the letter is, huruf apa sebelum Z? Berarti Y. Misalnya what letter is before Z? The letter is Y. Huruf apa sebelum Z? Sebelum Z itu Y. Nah, the next one is, ini penting nih. Ini yang kosakata yang kalian sudah hafal tadi. Boleh kalian praktekkan di rumah ya, sambil menguji kalian punya English alphabet. Contohnya misalnya, how to say memulai in English. Apa bahasa Inggrisnya memulai? The answer is, jawabannya adalah start. How to say memulai in English? Apa bahasa Inggrisnya memulai? The answer is start. Jawabannya start. How to spell it? Bagaimana mengejanya? S-T-A-R-T. Kayak gitu ya. Bisa diganti-ganti lagi. Misalnya, how to say menghafal in English? The answer is memorize. How to spell it? M-E-M-O-R-I-Z-E. Kayak gitu. Ulang-ulang terus, praktek terus. Insyaallah kalian pasti bisa. Alright, today is enough. So, kita continue next week. Kita lanjut minggu depan. Alright. Remember Yudati is memorizing all these vocabularies and then send it to me by audio recorder or voice note ya, dikirim lewat voice note di WA pribadinya Ustaz ya. Okay, let's close our meeting today by reading kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.